Bonjour Madame Novi et mes amis. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peluang usaha. Saya Nisa Dwi Puspitasari sebagai moderator. Dalam kelompok kami terdiri dari Anggi Sugesti, Zita Ingraina, Dwi Indah, Vildan, Aisyah Selas, dan Safira Putri. Kami akan mempresentasikannya. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Anggi Sugesti. Ia akan mempresentasikan tentang peluang usaha dan ciri-cirinya. Untuk Anggi Sugesti, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi peluang usaha itu yang pertama pengertiannya. Peluang usaha sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama, peluang yang berarti kesempatan. Yang kedua itu usaha yang memiliki arti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi, dapat disimpulkan peluang usaha adalah suatu kesempatan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan perencanaan untuk menjalankan suatu usaha dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Next. Menurut Thomas Wezimer, peluang usaha merupakan salah satu kreativitas ataupun inovasi untuk dapat memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang ada. Menurut Thomas Wezimer juga, ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah yang pertama, mempunyai nilai jual, kemudian bukan sekedar ambisi tapi sifatnya real, kemudian bertahan lama dan berkelanjutan, bukan bisnis musiman, skala usaha bisa diperbesar, awal modal tidak terlalu besar, bisnis yang profitable atau menguntungkan, peluang itu orsinil dan tidak meniru, kemudian peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, dan yang terakhir benar-benar sesuai dengan keinginan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Indah. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah faktor penyebab munculnya peluang usaha, yakni ada 3. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua adalah keahlian, yang ketiga adalah latar belakang pendidikan. Yang pertama dari diri sendiri, suatu peluang usaha bisa saja muncul dari keinginan diri sendiri dengan ide yang dimilikinya. Seorang wirausahawan tentunya akan memiliki pemikiran baru dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan pemikirannya. Ide-ide untuk menciptakan usaha akan muncul dan mulai memikirkan strategi peluang untuk memulai suatu usaha. Yang kedua adalah keahlian atau bakat yang dimiliki. Seperti contohnya pendiri Kaskus. Awalnya ia mencoba memanfaatkan keahliannya di bidang internet untuk membuat suatu website forum yang bisa menjadi sarang komunikasi jarak jauh bagi semua orang dan alhasil menjadi suatu peluang usaha yang menguntungkan di masa depan. Yang ketiga adalah latar belakang pendidikan. Contohnya, ada seorang yang memiliki latar belakang pendidikan tata boga. Dengan latar belakang pendidikan ini, ia dapat menciptakan aneka masakan baru yang bisa menjadi peluang bisnis baru yang mempunyai nilai jual. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Terima kasih Du Indah. Selanjutnya saya akan membacakan tentang manfaat peluang usaha. Yang pertama, membentuk sikap mandiri. Yang kedua, membentuk pola pikir seorang wirausahawan. Ketiga, menciptakan strategi berwirausaha yang matang. 4, mampu mengantisipasi masalah yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vildan. Selanjutnya adalah persiapan-persiapan untuk menangkap peluang usaha. Yang pertama adalah menumbuhkan jiwa wirausaha. Menumbuhkan jiwa wirausaha ini memerlukan niat. Jadi kalau misalnya dari awal tidak ada keinginan untuk membuat suatu wirausaha, ya nanti saat menjalankan, ya tidak akan sepenuh hati. Yang kedua adalah menentukan ide bisnis yang diminati. Ide bisnis yang diminati adalah yang sesuai skill, kemampuan, namun juga harus melihat pasar.
apa yang diperlukan pasar. Selanjutnya adalah melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini bisa dilihat, bisa dicari dengan cara adalah mencari tahu seberapa minat dan seberapa butuhkah masyarakat terhadap usaha yang akan dibuat. Selanjutnya adalah keberanian mengambil resiko. Keberanian mengambil resiko ini adalah langkah yang diambil bagi para wirausaha kalau suatu saat mereka mengalami kegagalan dalam usahanya. Jadi mereka harus berani untuk mengambil resiko. Selanjutnya adalah bersedia memanage usaha. Wirausahawan harus memiliki waktu yang cukup untuk mengatur usahanya. Jadi kalau misalnya usahanya itu dijalankan secara setengah-setengah, maka tidak akan maksimal. Selanjutnya adalah memiliki kecerdasan dalam mengatur finansial. Ini yang paling penting bagi para wirausahawan, karena apabila keuangannya tidak teratur, keuangannya tidak tertata, maka jika di depan dalam berwirausaha ada resiko, ada kegagalan, maka kalau tidak bisa mengatur keuangan, ya keuangan tidak bisa mendapatkan income kembali dan usahanya tidak akan berkembang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh next selanjutnya. Oke, terima kasih Vildan. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, itu ada wawasan atau pengetahuan yang dimiliki. Yang selanjutnya ada pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Selanjutnya ada pengalaman atau kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir, kemampuan atau pemahaman terhadap situasi kondisi. Untuk faktor eksternal sendiri, itu ada masalah yang muncul dan belum terselesaikan. Kemudian ada kesulitan dalam mencari solusi masalah. Kemudian ada pemikiran yang baik. Dan yang terakhir adalah keperluan yang belum tercapai. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi itu ada faktor internal dan eksternal. Dan itu bisa muncul kapanpun, dimanapun. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zita. Silahkan. Baik, selanjutnya ada analisis peluang usaha. Yang pertama ada analisis peluang usaha berdasar jenis produk atau jasa. Analisis ini meliputi minat seseorang, modal, dan relasi. Di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar, banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu, banyak sedikitnya pesaing, adanya kemampuan untuk bertahan dan menenangkan persaingan. Kemudian yang kedua ada analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen. Analisis tersebut meliputi mengadakan pengamatan langsung ke pasar, melakukan wawancara, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Kemudian yang ketiga, menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. S yang artinya strength, W yang artinya weakness, O yang artinya opportunity, T artinya threat. Strength adalah kekuatan yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Weakness adalah kelemahan yang membatasi atau menghambat usaha kita. Opportunity adalah peluang usaha
apa yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Kemudian threat adalah ancaman apa saja yang terjadi saat kita berusaha. Kali ini saya akan membahas tentang menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor yang mendukung keberhasilan usaha diantaranya yaitu perencanaan yang tepat, visi misi dan dedikasi yang tinggi dalam usaha, komitmen tinggi dalam berusaha, sumber daya manusia yang andal, manajemen usaha yang baik, peningkatan permintaan barang dan jasa, dana yang cukup, keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha, minat terhadap bidang usaha, kebutuhan konsumen yang terpuaskan, sarana dan prasarana penunjang usaha. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang kebutuhan konsumen yang terpuaskan. Kebutuhan konsumen yang terpuaskan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan usaha. Testimoni dari satu konsumen saja dapat berpengaruh pada konsumen yang lain, karena hal ini menjadi suatu daya tarik. Konsumen yang sering datang akan menjadi pelanggan. Semakin banyak pelanggan akan membuat suatu usaha lebih berkembang. Kenapa sih testimoni penting? Nah, teman-teman di sini pasti banyak yang menjadi pembeli, menjadi konsumen di e-commerce yang sudah terkenal dengan gratis ongkirnya, yaitu Shopee. Dan saya juga salah satunya. Nah, sebelum membeli itu pasti kita melihat tuh sebelum check out. Melihat dulu bagaimana ulasannya, bagaimana testimoninya, bagaimana ratingnya, berapa bintangnya, apakah di atas 3, kebanyakan, atau di bawah 3. Nah, ini menjadi suatu pertimbangan untuk kita membeli produk tersebut. Nah, kenapa testimoni penting? Karena testimoni itu untuk membangun kepercayaan konsumen. Ketika kita melihat dengan pelayanan yang baik, produk yang baik, kepercayaan kita itu jauh lebih tinggi. Sehingga minat kita jauh lebih besar untuk membeli produk tersebut. Maka dari itu, banyak dari penjual, banyak dari seller yang men-screenshot testimoni-testimoni yang baik sebagai iklan untuk menarik para konsumen karena ini menjadi faktor yang mendukung keberhasilan usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seorang pelaku bisnis bisa gagal disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu manajemen yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman, kurangnya perhatian dan kurang memberikan komitmen yang penuh kepada usahanya, lemahnya sistem kontrol, kurangnya modal, dan kalah bersaing. Nah, saya itu juga sebagai salah satu penjual di Shopee. Nah, saya pernah mengalami lemahnya sistem kontrol karena waktu itu HP saya sedang rusak. Jadi karena pemberitahuan itu terlambat masuknya karena HP saya rusak, itu salah satu konsumen itu ada yang mengechat saya. Dalam pesan itu menanyakan, "Kak, kok belum dikirim ya? Segera dikirim." Yaitu. Nah, pastinya saya akan segera mengirim, segera mengemaskan, karena itu salah satu sistem kontrol yang lemah dalam bisnis saya. Itu jika tidak segera diatasi, maka bisnis saya juga bisa mengalami kegagalan, karena bisa jadi konsumen itu nantinya akan memberi testimoni yang buruk, dan testimoni yang buruk itu akan berdampak pada usaha saya, karena testimoni itu kembali lagi seperti yang saya jelaskan pada di awal, testimoni itu sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, dan itu menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan usaha. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami membuka 3 pertanyaan. Untuk 3 penanya dipersilahkan bertanya pada grup WhatsApp dengan melampirkan nama peserta NIM-nya. Terima kasih atas perhatiannya.